Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ain Asnawati dengan NIM 0305213039 dari kelas Pendidikan Matematika 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan contoh soal beserta penyelesaiannya materi tentang aplikasi integral permukaan pada fluks medan vektor menembus permukaan. Sebelum masuk kita ke video pembahasannya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita masuk ke video pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang aplikasi integral permukaan pada fluks medan vektor menembus permukaan. Di sini saya menulis contoh, hitunglah fluks untuk medan vektor F, XI ditambah YJ ditambah ZK yang melintasi bagian G dari paraboloida Z sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat yang terletak di atas bidang min XY dengan mengambil N berupa normal ke atas. Maka dari itu penyelesaiannya pertama kita buat permisalan pada fungsi f, yaitu XI ditambah YJ ditambah ZK. Ini kita buat permisalan, XI itu menjadi kita misalkan M, YJ kita misalkan N, dan ZK itu kita misalkan menjadi P. Kemudian untuk bidang G dari paraboloida Z itu sama dengan 1 dikurang Z kuadrat dikurang 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka dari si paraboloida Z ini kita turunkan masing-masing terhadap X dan terhadap Y. Jadi yang pertama itu X kuadrat kita turunkan terhadap X yaitu min 2X. Karena di sini kan min X kuadrat. Kemudian min Y kuadrat kita turunkan terhadap Y yaitu min 2Y. Kemudian masukkan rumusnya min M Fx dikurang N Fy ditambah P. Kita masukkan dari permisalan ini X yaitu M yaitu nilainya X berarti min X. Fx mana nilai turunan dari si X tadi? Turunan dari si X kuadrat yaitu min 2X. Baru kita kurang lagi dengan N itu nilainya yaitu Y, berarti kita masukkan Y. Kemudian Fy nilainya mana? Ini, min 2Y. Kita masukkan min 2Y, kemudian ditambah P itu nilainya yaitu Z. Kemudian dapat kita selesaikan, kita kalikan ke dalam. Min X dikali min 2X hasilnya, min ketemu min hasilnya positif, berarti 2X kuadrat. Sama juga dengan min Y dikali min 2Y. Min ketemu min hasilnya positif, berarti 2Y kuadrat. Ditambah Z. Z itu tadi kan nilainya ini. 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita masukkan nilai Z-nya. 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian dapat kita hilangkan, kita jumlahkan. Ini sama-sama 2, berarti bisa habis. Habis, sisanya X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian X kuadrat ini dikurangkan dengan X kuadrat yang di belakangnya. Ya kan, kita kurangkan, berarti sisanya masih ada sih 2X. Masih ada sisanya X kuadrat juga, berarti sisanya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1. Satunya tetap, tidak habis. Dengan ini bisa kita tuliskan secara seperti ini supaya lebih rapi, yaitu 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, flux F sama dengan integral lipat 2R. Kita masukkan nilai 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ini. Berarti kita masukkan integral lipat 2R 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dA. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat itu di dalam koordinat polar itu sama dengan R kuadrat. Jadi dapat kita ubah 1 ditambah R kuadrat. Kemudian untuk dA ini, kita kan tadi menggunakan koordinat polar. Di dalam koordinat polar, dA itu menjadi R dr d theta. Kemudian untuk batas, kita masukkan batasnya.
Untuk batas di dalam koordinat polar itu di mana domain r, theta itu ialah batas r lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian untuk batas tetanya itu 0, batas tetanya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Maka kita masukkan batasnya 0 sampai 2pi dan 0 sampai 1. Baru 1 ditambah r kuadrat r dr d theta. Kemudian selanjutnya kita kalikan ke dalam. Si r ini kan bisa kita kali ke 1, r kita kali ke r kuadrat. Kita kalikan ke dalam, yaitu 1 dikali r dikali r kuadrat, yaitu r pangkat 3 dr d theta. Kemudian kita integralkan si r ditambah r pangkat 3 terhadap dr. Kita integralkan menjadi r diintegralkan menjadi r kuadrat per 2. Kemudian ditambah r pangkat 3 diintegralkan terhadap r menjadi r pangkat 4 per 4 dengan batas 0 sampai 1 d theta. Kemudian selanjutnya setelah kita integralkan, kita masukkan batasnya. Batasnya kan 0 sampai 1. 0 tidak usah kita masukkan nanti karena hasilnya tetap 0. Maka kita masukkan batas satunya, yaitu r. Batasnya 1 berarti kita ganti 1 pangkat 2 per 2. R yang pangkat 4 juga kita ganti menjadi 1, berarti 1 pangkat 4 per 4. Maka hasilnya 1 dikali 1 itu 1. Maksudnya 1 kuadrat itu hasilnya 1. Baru 1 pangkat 4 hasilnya juga 1, berarti 1 per 2 ditambah 1 per 4 d theta. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan kita samakan penyebutnya. 1 per 2 ditambah 1 per 4 hasilnya itu 3 per 4 d theta. Kemudian 3 per 4 d theta ini kita integralkan, yaitu integral dengan batas 0 sampai 2pi 3 per 4 d theta, yaitu hasilnya 3 per 4 theta. Kita masukkan batasnya 0 sampai 2pi. Kemudian kita masukkan batasnya, yaitu yang 2pi saja karena 0 tidak perlu kita masukkan, hasilnya tetap 0. Maka 3 per 4 tetanya kita ganti menjadi 2pi. Maka hasilnya kita kalikan, kita bagikan hasilnya menjadi 3 per 2pi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.